Yang model lagi yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Ya, berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Maka ketika itulah Mu'tazilah Al-Mutawakkil, raja dinasti Abbasiyah Al-Mutawakkil, membaikot akidah Mu'tazilah, lalu Mu'tazilah lari ke Asia Tengah. Hanya perlu jelasan sejarah. Jadi larilah Mu'tazilah ke Asia Tengah. Kedih itu insya-Allah akan budak ulama raya dah bernama Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang menang tuan-tuan. Jadi posisi ketika Mu'tazilah berkembang itu berada di Baghdad. Sehingga Raja Al-Mutawakkil bangun, diambillah, dibaikotlah Mu'tazilah itu, larilah Mu'tazilah ke Asia Tengah. Nah, inilah yang disekat, yang dibuat ilmunya, ilmu tauhid itu oleh Mansur Al-Maturidi. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, yang kenyang sejarah urun tanyong harus ikut tauhid Abu Mansur. Rasulullah pencetus Abu Mansur adalah pencetus ilmunya. Nah, kemudian jadi tengku apa beda Khawarij, Mu'tazilah, Syiah itu nanti akan kita bahas pada bab yang khusus. Sudah? Abu Mansur ini, beliau ini sampai 90 tahun lebih. Beliau termasuk keturunan sahabat Nabi bernama Abu Ayyub. Ya, ternyata ayah jamaah Abu Mansur turunan sahabat Nabi yang namanya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. So, yang Abu Ayyub Al-Ansari, beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang kan Madinah pertama kali sampai di Madinah kan Nabi hanya rumah Nabi hijrah dengan Abu Bakar katanya. Karena Makkah dibaikot. Umat muslim ketika itu dibaikot oleh kafir Quraisy, oleh orang-orang jahiliyah. Berangkat Rasulullah menuju ke Madinah. Nabi tak ada rumah. Maka orang yang pertama kali yang ditinggali rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kakeknya lagi Abu Mansur Al-Maturidi. Berarti Abu Ayyub kan adalah kakek. Kibang ke dia tu kakek anak kakek lah. Yang benarlah. Itu keturunan nanti Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, satu sudah selesai. Maka Abu Mansur Al-Maturidi terus ilmu tauhid ya yang hidup ya setelah masa Imam Abu Hanifah. Guru Abu Mansur adalah Muhammad bin Husain. Muhammad bin Husain ini salah seorang murid terbaik Imam Abu Hanifah. Ya, menanya confirm kan? Berarti kenapa kita harus ke Abu Mansur Al-Maturidi? Pertama, karena beliaulah pencetus ilmu tauhid dalam manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hanifah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Maliki akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa beda Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Khawarij, dengan Wahabi Salafi? Itu nanti akan kita bahas pada bab yang khusus. Sudah? Nah, ketika Mu'tazilah tak ada lagi di dinasti Abbasiyah, maka faham Mu'tazilah lari menuju ke Asia Tengah. Asia Tengah ayah jamaah, yang adalah posisi di mana peradaban Cina bisa menyebar luas di Asia Tengah dan dicampur dengan peradaban Timur Tengah. Berarti secara logika Yunani, filsafat Yunani juga bisa masuk ke Asia Tengah. Jadi posisi Asia Tengahnya kaitamonglah Mu'tazilah, bercampur peradaban Cina, bercampur dengan peradaban Timur Tengah, Persia, Yunani masuk ke dalam itu. Maka disitulah sudah mulai hancur. Guna di Baghdad sudah dihandle oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Maka akidah murni Rasulullah sudah kembali. Nah, sedangkan Abu Hasan beliau ini
masuk orang yang pernah mengikutilah selama 40 tahun. Jadi ketika Mu'tazilah sampai ke Asia Tengah, Abu Hasan Al-Asy'ari sempat belajar dengan salah seorang guru bernama Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai. Kenapa harus Ali Al-Jubai? Karena ayah Abu Hasan Al-Asy'ari ini meninggal dunia saat beliau kecil. Dititipkan ke temannya namanya Ali Al-Jubai. Ali Al-Jubai seorang Mu'tazilah. Maka Abu Hasan Al-Asy'ari sampai 40 tahun beliau dalam keadaan Mu'tazilah. Nah, dalam perjalanan beliau menjadi seorang Mu'tazilah, beliau selalu berbicara dengan gurunya, berdialog tentang tauhid. Beliau bahasa kitanya untuk duk tak nganggurai kita. Hana puas Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau bertanya tentang tauhid, tidak puas. Sehingga di suatu malam ketidakpuasan beliau berpuluh-puluh tahun itu, beliau minta kepada Allah petunjuk. Ya Allah, tunjukkan tauhid yang sebenarnya kepadaku. Maka hari bermimpi dengan Rasulullah SAW pada saat beliau sudah menganut faham Mu'tazilah 40 tahun. Nyan karena doa Abu Hasan menong lekai ba Allah, ya Allah, tunjuk tauhid yang sebetul ini. Ya, karena waktu itu Asia Tengah sudah dirasuki oleh faham Mu'tazilah. Bermimpi dengan Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Hasan, kau sebarkanlah tauhid seperti mana aku sebarkan. Maka dijawab oleh Abu Hasan, ya Rasulullah, aku sudah melepaskan, sudah mengajar seperti mana yang engkau ajarkan. Maka dibalah oleh Rasulullah, kalaulah ajaran tauhidmu itu benar, maka aku tak akan datang ke dalam mimpimu. Kenapa aku datang ke mimpimu? Itu berarti ada tauhidmu yang salah. Kaleh tengku cerita drongkenya na referensi ada tu ba akhir lum tunjuk referensi. Jadi sehingga Abu Hasan Al-Asy'ari bermimpi dengan Rasulullah. Esoknya beliau membuka kitab, mencari ilmu sampai beliau berjumpa dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut riwayat beliau belajar Sunnah selama 4 tahun. Menurut riwayat. Maka oleh karenanya belajar tauhid Ahlus Sunnah Jamaah, beliau langsung pergi ke pasar, ke tempat keramaian. Beliau melepaskan baju keulamaan Mu'tazilahnya dulu. Kata beliau, ini baju Mu'tazilahku yang aku sudah anut 40 tahun, adalah ulama yang kedua yang membuat ilmu pengetahuan tentang tauhid Ahlussunnah Jamaah, dan orang yang kedua setelah Abu Mansur yang memperbaiki sistem tauhid Nabi Muhammad secara murni. Di mana? Di Asia Tengah. Mengenai cerita yang Tuan sampaikan menona, cerita beliau bermimpi Rasulullah, beliau Mu'tazilah, beliau itu berguru dengan Ali Al-Jubai, itu adalah yang ditulis mandum ceritanya di dalam kitab karya Al-Hafidh Imam As-Sakhawi. Lentuan ke Al-Hafidh nyambe ragule ya. Kalau saya sudah sebutkan Al-Hafidh, jangan pernah ragu, karena Al-Hafidh tidak sembarangan orang yang gelar yang konanggungnya. Lagi kitanya kan gelar Tengku, Abu, Walid, Abu yang gelar. Ada gelar yang paling tinggi, namanya gelar Al-Hafidh. Al-Hafidh itu siapa? Apa itu? Orang yang bisa menghafal 200.000 hadis. Jadi mana ada orang yang bisa hafal 200.000 hadis? Al-Hafidh. Berarti cerita Abu Hasan Al-Asy'ari tadi itu diceritakan lebih panjang, bermimpi dengan Rasulullah, itu ditulis oleh ahli hadis, berarti cerita ini benar. Al-Hafidh pulangan. Kecuali yang ceritanya nurung yang ini ya fi hadis mungkra fi hadis. Ini habis dia nanti. Tapi ini yang menceritakan ini salah seorang ahli hadis bernama Imam As-Sakhawi. Ya, Kak. Jadi kamu faham kan? Kenapa haruskah Abu Mansur Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari? Karena dua ulama inilah yang pertama
menjernihkan tauhid Rasulullah kembali. Setelah itu ada ulama-ulama lain yang muncul. Kenapa harus 2 orang ini? Ya karena itu yang pertama. Nah, benar. Benar Tuan sampaikan bahwa Abu Mansur itu ya keturunan dari sahabat Nabi bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Sedangkan Abu Hasan Al-Asy'ari ya itu keturunan sahabat Nabi bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Ini harus ingat ya. Kita nya muda-muda berarti ini harus hafal ya. Abu Musa Al-Asy'ari. Ternyata ayah jamaah Abu Musa Al-Asy'ari itu kakek-kakeknya dari Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi soalnya deku, siapa itu Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi? Abu Musa Al-Asy'ari salah seorang sahabat Nabi yang pandai membaca dan menulis, yang sangat bagus suaranya. Mandum sahabat Nabi, salah tidur sahabat Nabi yang baca Quran yang paling galak Rasulullah. Nabi Muhammad kalau sedang melewati rumah Abu Musa Al-Asy'ari, beliau tak pernah berjalan, berhenti duduk mendengarkan bacaan Al-Quran Abu Musa Al-Asy'ari. Salah seorang pemimpin terkenal, memimpin lajnah pengumpulan Al-Quran, sahabat bernama Zaid bin Thabit. Tapi yang pandai baca Quran, yang suaranya bagus, Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, ini adalah kakek-kakek daripada Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, sekarang sepeninggal beliau tak ada lagi, kita sudah berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak sekali orang yang menghina Abu Hasan. Coba lihat di YouTube, di media, banyak sekali orang yang berkata Abu Hasan itu sesat. Nauzubillah min dzalik. Ya, sedangkan Imam As-Sakhawi saja ahli hadis bercerita tentang riwayat Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, jadi Imam Nawawinya adalah ahli fikih dunia. Ketika orang bertanya, apa tauhid Imam Nawawi? Tauhid Imam Nawawi adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Mau menyobatikan Imam Nawawi ke bertauhid dengan Abu Hasan Al-Asy'ari? Kita nyobalah bergaduh. Kita nyoba. Kebenaran pakainya pengilong-golong gika lu main ni deh. Siapa lagi tengku ulama besar yang pengikut tauhid Abu Hasan Al-Asy'ari? Al-Hafidnya. Kalau Al-Hafid berarti Al-Hafid Imam Al-Baihaqi. Hafid Imam Baihaqi itu pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Al-Hafid Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Penulis kitab Fathul Bari tadi. Itu adalah pengikut tauhid kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Tolong dengku Syekh Zakaria Al-Ansari, Syekhul Islam, mufti besar Mesir, pencipta segala ulama-ulama besar di Mesir. Namanya Zakaria Al-Ansari. Siapa beliau itu? Ya, beliau mufti besar Mesir. Nah, kuburan Syekh Zakaria Al-Ansari itu di samping kuburan Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kuburannya di Mesir. Di samping kuburan Imam Syafi'i itu ada kuburan ulama besar, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Beliau bertauhid kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Nawawi, Abu Hasan Al-Asy'ari, termasuk Imam Al-Ghazali, itu juga Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian Imam Nawawi, kemudian Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi, kemudian Izzuddin itu adalah ahli hukum dunia yang pintar menguasai hukum Islam di dunia. Juga Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian salah sidronya punan yang Konstantinopel yang tahunan. Siapa nama yang penakluk kota Konstantinopel? Namanya adalah yang lu teringat Al-Fatih kan? Nani Muhammad Al-Fatih.
Muhammad Al-Fatih, tauhid beliau juga kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. Siapa Muhammad Al-Fatih itu? Itulah orang yang 1000 tahun sebelumnya pernah dikatakan oleh Rasulullah, la taftahinnal Konstantiniyah, kata Nabi Muhammad. Akan terbuka suatu saat nanti kota Konstantinopel. Apa kata Rasulullah? Fa ni'mal jaishu dzalikal jaish. Fa ni'mal amiru, ya. Fahuwa namir. Ada pemimpin yang betul-betul menjadi seorang pemimpin. Ya, wa ni'mal jais dzalika jais. Dihadir suatu saat nanti bala tentara yang paling terbaik. Kata Rasulullah, suatu saat nanti kota Konstantinopel akan berdirilah seorang pemimpin yang akan menguasainya dan tentaranya adalah tentara yang paling terbaik. Itu kata Rasulullah. Beliau tidak menyebutkan ternyata yang menguasai Konstantinopel adalah Al-Fatih. Hadis itu sahih atau tidak? Sahih. Menurut muhaddis Abu Al-Busiri. Jadi ada dua buah hadis ini. Yang biasalah ada. Kadang naurun petruk buat tanya, hadis dhaif itu. Ya. Ada hadis dhaif tentang kota Konstantinopel, tapi menurut riwayat atau muhaddis daripada Imam Abu Hurairah. Ini hadis sahih. Tapi ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Busiri. Hadis sahih. Nah, hati-hati itu nanti kita diputar balikkan. Nah, kembali ke tema. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua ulama besar dunia, Imam Al-Bajuri, Syekh Zakaria Al-Ansari, Imam Nawawi, Al-Hafidh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Hafidh Imam Al-Baihaqi, Al-Hafidh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kemudian lelah ulama-ulama raya yang semuanya bertauhid kepada Abu Hasan Al-Asy'ari. Raja katanya Sultan Ali Mughayat Shah, kemudian Sultan Malikus Saleh, raja-raja kita, ulama-ulama kita juga bertauhid kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Titik teruk kanan. Terutama macam tu. Berarti kalau ulama besar dunia sudah mengikut tauhid kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, bagaimana orang yang mengatakan itu sesat? Berarti anak min walaupun kejak kedih S3 itu adalah sekecil orang yang memang benci terhadap kemajuan Islam, persatuan Islam. Maka Syekh Yusuf Qaradawi berkata, itulah khawarij. Khawarijnya apa? Laginya contoh. Mestilah kampung katanya. Dalam kampung kita semua sepakat A. Jadi nak salah tidur tengkulah nak sepakat. Kita ni mandum 17 redoh roh, yang hantar sepakat 2 roh. Itu namanya khawarij. Apa itu khawarij? Orang yang memisahkan dari kelompok yang mayoritas. Yang mayoritas. Nah, begitu. Jadi maka alangkah buruknya, alangkah tidak baiknya orang yang berkata Abu Hasan Al-Asy'ari itu sesat. Kalau ada orang berkata Abu Hasan Al-Asy'ari sesat, maka Imam Nawawi telah mengikut tauhid yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Yang sama cik tak tuduh Imam Nawawi dalam tauhid sudah kalau kita mengatakan bahawa Abu Hasan Al-Asy'ari sesat, sama juga kita berkata Imam Ibnu Hajar sesat, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sesat, Syekh Zakaria Al-Ansari sesat, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh kerana itu berpeganglah teguh kita semua kepada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Inilah dua ulama besar, perintis ilmu tauhid pertama, penjernih ilmu tauhid dari Rasulullah SAW sebagai ulama besar yang hidup, dan kita wajib mengikutinya. Kenapa wajib? Karena Imam Nawawi sudah ikut. Karena ulama-ulama lain sudah mulai ikut untuk bertauhid kepada beliau. Terakhir ayah, tengok punya daurun tanya. Ni belum ulang-ulangnya, lebih itu telah jauh. Besok kalau ada orang tanya, kenapa sih bertauhid kepada ulama dua itu enggak kepada Rasulullah? Jawabannya,
Rasulullah pencetus tauhid. Abu Mansur dan Abu Hasan pencetus ilmunya. Maka sampai di situ saja dengan kajian singkat yang saya sampaikan ini. Itu semua bereferensi. Jadi saya ceritakan tadi tentang kisah Abu Hasan itu ada referensinya. Itu dari Imam Al-Hafidh Imam As-Sakhawi. Jadi apa yang tuan sampaikannya kon pendapat lu. Yang tengok tu menyana, lun tetap laki ba Allah ya Allah mudah-mudahan baiknalah yang lun kena agamanya menurut pendapat lun, karena agama ini bukan punya kita, punya Allah. Yang lunnya adalah orang yang hanya menyampaikan bukan menambahkan. Kah kaji ayah yang kita bergahabat kah nabi. Ya, jadi tanya nawate 10 menit, 5 menit tu. Tu apa 10? Mungkin ada pertanyaan dia bertanya. Gimana? Nah. Salam. Ya. Jadi waktu itu saya buka bahwa Abu Hasan Asy'ari itu Mu'tazilah ni Ahlussunnah. Kemudian dua-dua Mu'tazilah. Tiba-tiba bicara ada yang kahfi. Ya, yang pertama datanya wilayahnya referensi jipat. Jadi ada orang berkata Abu Hasan itu Mu'tazilah. Benar Mu'tazilah? Benar. Terus beliau masuk Ahlussunnah Jamaah. Benar juga. Terus apa beliau balik lagi tengku ke Mu'tazilah? Tunggu dulu. Coba tanya kepada dia, mana referensinya yang berkata Abu Hasan kembali lagi ke Mu'tazilah? Oh, ada referensinya. Lihat. Siapa ulama yang mengatakan itu? Ulama abad ke-20 kah? Waktu kalau yang kun bahwa Mu'tazilah. Pada kalau le ulama yang tahu. Yang lu ceritakan benar langsung ahli hadis. Hana memang Imam Sakhawi yang bercerita itu. Menyatakan kecuali ahli hadis sih, dia lain mungkin. Tapi ada ulama-ulama yang tak suka, makanya hati-hati sekali, karena di Arab Saudi itu kan mayoritasnya mereka. Seperti mana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki lah yang menjadi saksi bisu kitab Fathul Bari karya Syekh Ibnu Hajar dibakar hanya karena Syekh Ibnu Hajar ikut Abu Hasan Al-Asy'ari, dibakar semua. Jadi mana cara ni? Jadi kita nyonya punya tadu pegah haba bab agama be na thagai nyong dulun be. Kita ada pegah ju, tapi harus sebut referensinya. Ada hadis, ada Quran, ada sebutkan. Punya orang pakai cerita lagi nah lun tuan dia cik lun pakai cerita roh tu hana pakai referensi bawa lun awai nabinya macam kan je lu. Lagi cara hadis. Ya, benar. Bak online kan? Jadi kecil kan? Ya. Jadi sebelum yang mengucapkan ilmu tauhid Abu Mansur Abu Hasan dan Abu Hasan Al-Asy'ari kan karena cit awal ge Ibnu Abbas. Ge Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Sebelumnya karena cit ge tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Lagi yang kenapa harus Abu Hasan Al-Asy'ari yang harus kita ikut? Padahal sebelumnya kan ada mungkin ulama-ulama Ahlussunnah kan. Jadi yang perlu ditepu bahwa yang pertama Mu'tazilah itu kan sudah mulai berkembang pada masa itu. Mu'tazilahnya kuat kan masanya. Dinasti Abbasiyah pada raja ke-6 dinasti Muawiyah, Mu'tazilah kan. Tapi hana tak meluas sih, nyamanan. Hana tak meluas. Jadi para alim ulama Ahlussunnah belum menganggap itu suatu hal yang penting harus diperbaiki. Masih tersembunyi-sembunyi. Sehingga hanalenya budahlah urungnya masuk ke ranah dinasti Abbasiyah. Yang salah lun tahun 200 Hijriah sekian. Tahun 200 ke atas Hijriah itu Mu'tazilah sudah mulai berkembang kuat.
Di mana posisi kuatnya? Sebelum Raja Al-Mutawakkil dinasti Abbasiyah memimpin, itu raja sebelumnya Mu'tazilah, yang punya karaja Mu'tazilah Sulaiman. Berarti sudah mulai kuat. Disitulah bangun Abu Hasan Asy'ari. Satu. Yang kedua, kan Ibnu Abbas ketika itu juga menjadi ulama tauhid. Benar Tengku? Iya benar. Terus bagaimana posisi Imam Ibnu Hanbal? Imam Ibnu Hanbal karena kejadian lagi Imam Hanafi yang beliau dipenjarakan kan? Dan Imam Abu Hanifah ya, raja adalah raja Mu'tazilah ya. Kemudian Imam Ibnu Hanbal yang menurut riwayat beliau disuruh paksa berkata Al-Quran itu makhluk, kan mulainya sudah mulai. Tapi karena Imam Abu Hanifah itu dikenal dengan ulama ijtihad hukum fikih ya, yang ketika itu beliau berkonsentrasi penuh kepada madhab fikihnya. Imam Maliki madhab fikihnya, Imam Syafi'i madhab fikihnya. Walau demikian bukan berarti beliau tidak memberi pengaruhnya kepada tauhid. Nah, kenapa Imam Abu Hanifah bukan menjadi orang yang ulama pertama tauhid? Yang pertama, ketika itu Mu'tazilah sudah kuat sekali, sehingga kalau sudah melawan bisa dihukum. Kenapa harus Abu Mansur Al-Maturidi? Abu Mansur Al-Maturidi ketika itu Mu'tazilah sudah mulai diusir, nyangkanya budak Abu Mansur. Punya seandainya masa Al-Mutawakkil mentong kuat Mu'tazilah, maka Abu Mansur tidak bisa menjadi ulama pertama yang menjernihkan tauhid. Kenapa? Dibunuh. Jadi Mu'tazilah menyatakan ipoh dia. Yan, pajan masanya adalah masa Abu Hanifah. Kenapa Abu Mansur menjadi pertama? Dua alasan. Pertama, Mu'tazilah sudah mulai pergi. Ya, ini bebas. Disitulah mulai leluasa Abu Mansur memperbaiki tauhid. Tauhid Nabi yang mana yang Yunani bagaimana yang ini? Buang. Alasan pertama. Alasan kedua, betul-betul didukung oleh pemerintah. Ya, benar. Beda posisinya bak masa Imam Abu Hanifah, atau beda posisinya bak masa Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mentang kuat tak tauhidnya. Masih kuat tauhidnya. Nah, benar betul. Nah, kah? Ya. Anu kali nak lain. Nah, sabar tu. Lainnya lebih. Pakon Abu Hasan hanya muncul dari tauhid Abu Mansur, ataupun ada perbedaan dengan dua tauhid. Oh ya. Anu gatu. Lu kena jelaskannya mana. Jadi Tengku begini, apa bedanya Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abu Hasan Al-Asy'ari dalam bidang tauhid lah? Dalam bidang tauhid, apa bedanya Tengku? Abu Mansur ketika di masanya itu banyak sekali orang yang bermain agama dan tauhid dengan akal. Ulang tiga tu. Masa Abu Mansur orang banyak menggunakan akal untuk ya dalam ranah agama atau tauhid. Ya wajar karena Mu'tazilah baru mulai pergi. Maka pemahaman Mu'tazilah masih ada. Nah, ketika itulah maka Imam Abu Mansur Al-Maturidi membuat skema ilmu tauhid dengan dalil nakli dan dikuatkan dalil akli. Dalil nakli dan dalil akli dikuatkan akli. Yang mana? Berarti dalil akal dikuatkan oleh Abu Mansur. Berarti tauhid Abu Mansur itu lebih menguatkan kepada akal. Maka kata beliau, mengenal Allah wajib dulu memperbaiki akal. Abu Mansur. Nah, sekarang bagaimana Abu Hasan? Abu Hasan Al-Asy'ari berbeda sedikit saja. Tetap memakai dalil nakli dan akli, tapi mengedepankan nakli. Ya, beda kan? Maka kata Abu Hasan Al-Asy'ari, belajar tauhid, yang mengenal Allah harus belajar tauhid dengan dalilnya. Benar Abu Mansur kan? Mengenal Allah wajib memperbaiki akalnya. Abu Hasan mengenal Allah wajib belajar ilmu dan dalilnya. Nah, beda kan? Nah, tapi persamaan ini, nampak persamaan? Sama-sama wajib mengenal Allah, cara untuk beda. Ya, beda di Abu Mansur dengan Abu Hasan. Perbedaannya karena ada setting sosial.
setting sosial artinya keadaan yang membuat Abu Hasan harus begini. Keadaan yang membuat Abu Mansur harus begini. Itu maksudnya. Ya, jadi kan. Makanya perbedaan untuk mengkalam perbedaannya, jet tengku buka kitab Durus Samin bab muqaddimah. Itu tengku bacanya. Ini ada perbedaannya bahwa menurut Allah harus dengan akal, menurut ulama ini menurut Allah tak boleh dengan akal dulu, harus dengan dalil ilmunya dulu. Sehingga ulama-ulama mutaakhirin setelah Abu Mansurnya, pui kala ulama-ulama lainnya munyo lagi tak cok dua aja. Ya gitu. Pengarang kitab Durus Samin, apa kata beliau? Kalau begitu kita ambil dua-duanya aja. Gimana cara ambil dua? Jabuk daya. Ente guru ente gimana cara surahlah dengan kitab, baru nanti surah dengan akal. Gitu. Habis. Habis itu udah. Yang merumuskan itu dua ulamanya. Nah, dua ulamanya. Paling itu beda lu enggak tua nya Abu Mansur ku Abu Hasan bukan sifat 20. Nah, bukan sifat 20. Jadi kurang 7. 20 kurang 7 apa duan? Leblah. Lalu enggak tua nya, apakah Abu Mansur yang berkata sifat Allah hanya 13? Ini sifat Allah bukan kita membatasi sifatnya. Belajar tentang Allah itu metodenya 13. Berarti sifat 13. Entahkah Abu Hasan atau Abu Mansur yang mengatakan 20. Kenapa 13, kenapa 20? Karena ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Ya. Antara dua-dua ulamanya ada yang menghilangkan ma'ani. Kenapa? Ma'ani itu sudah masuk ke ma'nawiyah. Hanafum nunggu. Saya enggak paham apa itu ma'ani ma'nawiyah. Begini, ma'ani itu tertawa. Ma'nawiyah itu orang yang tertawa. Nah bedanya? Ma'ani tertawa. Ma'nawiyah orang yang tertawa. Kan sama aja itu nanti. Tapi beda. Orang yang tertawa menunjukkan zatnya. Oh ada kok orang yang tertawa. Tapi kalau tertawa belum tentu ada orangnya. Berarti sifat tertawa. Contoh lain, asin dan laut. Ma'ani itu asin, ma'nawiyah laut. Secara tidak langsung, ya kan sama dong ya. Makanya ada dua orang ulama yang kata, entahkah Abu Mansur yang bilang ma'ani itu dibuang saja karena ma'ani sama ma'nawiyah sama. Berarti sifat 13. Nah benar. Nah ini beda itu. Kawih lah. Nah, pada bawah. Nah. Wahabi di satu sisi mengambil referensi mazhab Hanafi, di sisi yang lain dia mengambil pendapat mazhab yang lain. Intinya mereka cenderung mencampur aduk mazhab. Sementara di sisi yang lain mereka tidak mengakui mazhab. Bagaimana hukumnya orang yang mencampur aduk mazhab ini ya? Apa hukumnya mencampur aduk mazhab? Apapun caranya, apapun kejadiannya, kalau sudah nama mencampur aduk itu enggak baik. Baik takkan mazhab ini. Mandumbut katanya. Semua perbuatan kita kalau ada istilah campur aduk, hana enggak tu. Minyak, bensin campur dengan solar. Baju bu, makan nasi, ayam, ikan, telur juga enggak baik. Jus campur wortel, campur pokoknya atas nama campur aduk segala kegiatan kita enggak baik. Kalau begitu saja logikanya enggak baik, apalagi mencampur aduk mazhab. Wahabi itu kan lagi. Campur-campur Nyo. Kadang nak urungkan lagi Tengku. Ada orang berkata begini, Tengku, bukankah kita harus ke Nabi Muhammad langsung? Kan harus ke Nabi Muhammad untuk apa mazhab Syafi'i? Untuk apa Maliki? Kamu benar? Kenapa harus begitu? Pertama jawabannya, kamu itu siapa? Imam Nawawi mazhab Syafi'i. Imam Nawawi itu lebih pintar. Kalau beliau itu pintar, setidaknya beliau akan berkata, untuk apa saya Syafi'i? Saya ikut Nabi Muhammad. Imam Ibnu Katsir berguru dengan Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bukan mazhab Syafi'i, muridnya mazhab Syafi'i. Satu. Jawaban yang kedua, kenapa enggak langsung ke Nabi Muhammad? Harus pakai mazhab dulu.
harus belajar dulu. Itu kita sudah dikasih jalan cara beragama. Rasulullah meletakkan isi jalan, yang membuka jalan itu para imam mazhab. Hana mufhum nunggu, saya nggak paham. Begini saja. Kalau seandainya kita mau mengamalkan semua hadis Nabi, maka tidak ada orang yang bisa sholat sampai hari ini. Kamu mau amalkan hadis Nabi semua? Ya, pokoknya saya nggak mau mazhab. Boleh? Amalkan. Coba bagaimana sholat begini. Nabi pernah sholat begini. Sholat begini. Sholat begini. Dalam sholat misalnya kita sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Ini mengamalkan hadis Nabi semua. Kiban cara ada semayang lagi kan? Kamu boleh? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu. Yang kedua, Nabi pernah membaca Fatihah dengan Bismillah. Dan Nabi juga pernah membaca Fatihah dengan tidak Bismillah. Okey, tamaikan dua buah hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis lain. Ada Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa minggu? Itu mencampur aduk mazhab namanya. Maka kalau begitu, pilihlah yang mana yang mau kita pilih dari hadis Nabi. Di sinilah nanti ada jalan mazhab namanya. Tengku, saya nggak paham. Kalau nggak paham begini saja. Ulama-ulama seperti Imam Muslim, ahli hadis, apa mazhabnya? Imam Muslim ahli hadis, Syafi'i. Imam Bukhari ahli hadis, apa mazhabnya? Syafi'i. Imam Rafi'i Syafi'i, Imam Al-Ghazali Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Syafi'i, Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i. Kalau sudah ulama semua berkata saya Syafi'i, kita tahu kemana? Kita siapa yang berani menganggap wah harus balik ke hadis Nabi? Nah, kalau ingin balik ke hadis Nabi, jangan pakai madhab, maka amalkan seluruh hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mencampur-campur aduk. Nah, lagi contoh campur-campur aduk. Satu, dua, yang ketiga. Kenapa harus ada mazhab? Ini jalan agar ibadah kita tidak ragu. Oh, begini Syafi'i, ada hadis-hadisnya. Udah, saya ikut ini aja. Campur aduk mazhab. Kalau ada orang campur aduk mazhab, sampai sekarang mungkin tidak ada masjid. Kenapa? Imam Maliki anjing tidak najis. Imam Syafi'i najis. Contoh, don ayah betul semayang ini. Ilun Maliki. Ayah pakai jas Syafi'i semua. Saya bawa anjing sini saya taruh. Nak pergi ayah? Kamu pergi kan? Itu efek dari mencampur aduk madhab. Maka kata Rasulullah berpesan kepada kita semua, ya, walau ini hadis dhaif tapi naik menjadi hadis hasan karena memiliki derajat dari Imam Bukhari dan Imam Ibnu Mas'ud dan Imam Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Idza ahadukum ikhtilafan, jika engkau berbeda pendapat, fa'alaikum bisawadil a'dam, kembalilah yang mana mayoritas. Selesai kabeh. Mayoritas saja pun Syafi'i. Oh, dah Syafi'i mudah lah. Yang lagi Imam Thawr yang As-Sudais. Imam As-Sudais ayah menjadi Masjidil Haram, baca Fatihah, ana bismillah. Tapi diundang Jakarta, beliau datang ke Masjid Istiqlal, beliau baca bismillah. Kenapa? Tahu bahwa mayoritas di Indonesia Syafi'i. Nah, mana cara adanya beragama? Hormati yang mayoritas. Kamu nane? Nah, jadi begitulah. Itulah yang terakhir. Kalau lebih hotel kalau 15 menit. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mohon maaf di kajian online kalau ada bahasa Aceh ya. Mohon maaf mungkin enggak paham ya. Oh, paham alhamdulillah. Jadi yang kemenangan insyaallah ayah-ayah jamaah dirahmati oleh Allah. Apa yang tuan sampaikan ya mudah-mudahan bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina